Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 4 kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya tugas akidah halak yang bertema Nabi Lut atau sering disebut kaum Sodom. Kisah teladan Nabi Lut. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok 5. 1. Ahmad Izzan Irfani. 2. Muhammad Ihsanur Rozak. 3. Danda M. Yodaifullah. 4. Habibi Ahmad Rafi. 5. Davin Ramadhani. 6. Muhammad Dafa Ferdiansyah. Kisah Nabi Lut itu dibagi menjadi 5 pembahasan. 1. Latar belakang. 2. Dalil nakli. 3. Pesan moral dan hikmah. 4. Ibroh. 5. Pelajaran yang dapat dipetik. Latar belakang. Nabi Lut adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sadum, Syam, Palestina. Ia juga merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sadum atau biasanya dikenal sebagai kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya. Saling menyukai sesama jenis. Allah SWT sangat membenci perbuatan ini dan melarang umatnya untuk menyukai sesama jenis. 2. Dalil nakli dasar kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah salah satu nabi yang diutus untuk negeri Sodom dan Gomorrah atau Amorah. Beliau ditugaskan berdakwah di Sadum, Syam, Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Berikut di antara firman Allah tentang kisah Nabi Lut dalam berjuang terhadap kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qawma saw'in fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin. Artinya, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya, juz 21 ayat 74 dan 75. Pesan moral. Kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya 1. Pantang menyerah terhadap kaumnya. Berkali-kali Nabi Lut menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang, yaitu homoseks. Namun karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengar perkataan Nabi Lut. Hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut. 2. Tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut dan justru memperolok Nabi Lut dengan kata-kata sok suci. Bahkan mereka tega mengusir Nabi Lut
kalau tidak mau menghentikan dakwahnya. 3. Tetap bertanggung jawab mengemban tugas menyampaikan risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau perorangan beriman kepada Allah, beramal saleh, dan menjauhi kemaksiatan. 4. Sabar dalam menghadapi ujian cobaan, baik yang datang dari kaumnya ataupun dari istrinya sendiri yang justru membangkang pada dakwahnya. 5. Peduli ketika memikirkan malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda. Dikhawatirkan keselamatannya dari nafsu para kaumnya. Akibat perilaku kaum Sodom. Kisah kedatangan para malaikat ini digambarkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 77 sampai 81. Ketika para utusan kami, malaikat, datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Lut berkata, "Ini hari yang sulit." Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?" Mereka menjawab, "Sungguh engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Dia, Nabi Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi perbuatanmu, atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat, tentu aku lakukan." Mereka, para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami datang adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam dini hari. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom. Dikala subuh tiba, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sadum. Bebatuan besar menimpa para kaum Sodom secara berturut-turut hingga mereka binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kaum Lut pun mendesakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia, Nabi Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surah Al-Qamar ayat 33. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk para pemuda tampan. Hal ini membuat kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut dan meminta untuk menyerahkan para pemuda tampan tersebut kepada mereka. Kemudian para malaikat itu pun mengungkapkan siapa mereka sebenarnya dan mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera menurunkan azab di waktu subuh. Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota Sadum di malam hari. Selama keluar dari kota Sadum, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Ibrah, kisah kaum Nabi Lut benar-benar bisa kita ambil pelajaran terhadap keadaan kehidupan sekarang.
antara lain A. Perbuatan homoseksual. Pria atau wanita penyuka sejenis disebut fahisyah, Al-Ankabut 28. Menurut Muhammad Al-Hijaz dalam At-Tafsir Al-Wadih, esensi fahisyah itu adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikan, dan sangat membahayakan. Bahkan saking keji dan nistanya, Allah memberi sifat kaum homoseksual tersebut dengan 3 sifat, yaitu kaum yang bodoh, kaum yang melampaui batas kemungkaran, dan kaum yang melampaui batas aturan Allah. B. Perilaku lesbian dan gay kaum Lut alaihissalam itu disebut mungkar, ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama, etika, atau hukum. Bahkan kaum Nabi Lut menantang nabinya untuk meminta didatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. C. Perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai zalim, baik zalim pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Banyak riset menunjukkan timbulnya penyakit AIDS adalah karena hubungan seksual sesama jenis melalui perilaku seks anal yang oleh Nabi SAW secara tegas dilarang. D. Perilaku kaum Nabi Lut itu musrif, artinya sungguh keterlaluan atau melampaui batas kepatutan dan kewajaran. Hewan yang tidak punya akal saja tidak ada yang menyukai sesama jenis, artinya perilaku kaum Nabi Lut itu lebih hina dari perilaku pada hewan. Perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai mufsid, merusak tujuan dari fungsi pernikahan, yaitu reproduktif secara sehat dan halal, sekaligus merusak spiritual dan masa depan manusia. Perilaku kaum Nabi Lut itu jelas melanggar HAM, melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus, mematikan proses reproduktif manusia melalui pernikahan berbeda jenis, dan mematikan masa depan manusia. Karena keji dan nistanya perbuatan homoseksual, maka Allah menurunkan siksa kepada mereka. 6 siksaan sebagai berikut. 1. Allah menurunkan hujan batu. 2. Allah membutakan mata mereka. 3. Allah membalikkan negeri mereka sehingga tanah menjadi atap dan atap menjadi tanah. 4. Allah menurunkan hujan sangat dahsyat dan hebat. 5. Allah menurunkan suara keras yang sangat menggelegar. 6. Allah menurunkan angin yang sangat kencang yang membawa bebatuan. Sungguh siksaan yang sangat mengenaskan sekaligus hukuman yang sangat menyeramkan. Semua itu Allah jelaskan agar yang terjadi dengan kaum Nabi Lut tidak terulang lagi pada masa-masa setelahnya. Karena itu di penghujung kisah Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua itu sejatinya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang selalu mengambil pelajaran, juga bagi orang-orang yang beriman. Itulah presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.